Semua video yang ada di YouTube channel saya tentunya dibuat dengan tujuan edukasi semata. Tidak ada ajakan jual ataupun membeli sebuah aset tertentu. Jadi, do your own research. Disclaimer dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Check this out. Di sini IHSG kita per hari ini tanggal 3 Juni 2026 close di harga atau di level 5.941. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa menjadi alasan dari IHSG ini menuju ke level 5.400-an. Pertama, IHSG alasan kuat atau teori-teori secara teori ya, menurut teori-teori yang ada di technical analysis, faktor-faktor yang bisa menguatkan potensi IHSG turun menuju 5.400 menutup gap ya, gap yang terbentuk dari sejak November 2020. Yang pertama, fakta bahwa IHSG kita sudah masuk ke fase downtrendnya sejak tahun 2026 bulan Januari tanggal 20. Itu adalah all time high terakhirnya. Kemudian terus membentuk high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan sekarang sedang mencari low barunya, entah di mana, entah dari area sinilah kurang lebih, diagonal support. Nah, itu yang pertama. Kedua, kebetulan saya menggunakan moving average 50 dan 100 ya, agak jangka panjang moving average ya. Nah, IHSG kita sudah bergerak. Ini yang kedua, alasan kedua bahwa IHSG ini bisa kemungkinan ke 5.400 menutup gap. Alasan keduanya adalah bahwa sejak tanggal 28 Januari 2026 IHSG kita sudah bergerak di bawah dari moving average 50 dan 100 di sini. 28 Januari 2026 turun, naik pun sempat hampir mau retest di moving average, kemudian turun menjauhi moving average. Nah, ciri-ciri apa nih karakteristiknya ketika menjauh dari moving average? Turunnya dalam, deep, cukup dalam, kemudian mencoba mendekati moving average-nya, retest tapi tidak berhasil masuk atau closing di atas moving average, melainkan ada rejection di sana. Dan kebetulan pada tanggal 15 April itu ketika ngetes itu ada dua garis yang dites, yaitu pertama diagonal resistance dan juga moving average. Jadi ada penumpukan resistance di sana. Ada resistance dari moving average, ada resistance dari downtrend channel. Otomatis di situ potensi rejection-nya ke bawah menjadi lebih kuat, dan benar saja di reject ke bawah dan cukup turun jauh ya, walaupun ada ini impulsif turun, kemudian naiknya korektif, kemudian turun impulsif kembali dan membentuk pola. Itu yang kedua ya, kedua. Kemudian alasan ketiga, adanya bearish pattern. Ini kita pernah bahas sebelumnya di video saya yang pertama kali. Nah, ini kan memang dalam perjalanannya sudah tercapai ya, target penurunannya sudah tercapai. Namun saya tetap memasukkan ini ke list nomor 3 ya. Potensi bearish pattern berlanjut. Maksudnya gini, ketika turun kan kita harus menunggu konfirmasi apakah berhasil masuk kembali. Terakhir saya katakan bisa masuk kembali ke
uptrend lainnya yang terbentuk dari Maret 2020 ya. Nih garis diagonal support ini. Terus sebut aja hijau. Nah, ternyata apa yang terjadi? Tidak mampu closing di bawah garis hijau, dan per hari ini ada impulsif koreksi yang impulsif nih. Ini kuat sekali bear-nya, sehingga ya bisa dikatakan koreksinya berlanjut. Maka sudah diawali dengan bearish pattern, kemudian sepertinya akan ada continuation di sini. Kalau kita lihat dari chart 1 jam ya, 1 jaman. Nah, ketika ini turun dalam, kemudian seperti ini membuat namanya rising wedge. Kan turun dalam, kemudian ada rising wedge, kemudian jebol lagi, turun, sehingga turun. Atau sebagian ada yang mempercaya ini sebagai bear flag, koreksi dalam kemudian naiknya korektif, bear flag. Tapi seperti ini lebih mirip dengan rising wedge. Cuman sama aja, kurang lebih itu turun pattern yang bearish pattern ya. Jadi potensi turunnya berlanjut. Nah, kemudian faktor selanjutnya nih, hal keempat yang mengkonfirmasi IHSG atau memperkuat IHSG turun ke 5.400-an adalah IHSG selain closing di bawah garis warna hijau, closing juga di bawah dari gap. Jadi umumnya ketika gap ditutup, biasanya nggak lama akan naik kembali atau membentuk pola-pola tertentu, sehingga nanti ada keputusan membentuk pace apakah naik atau turun. Tapi ini tidak butuh lama, langsung turun kembali, menandakan artinya gini. Logiknya di sini ada impulsif. Ada orang nyupply kuat. Terus di sini ada yang beli dikit. Beli. Tapi belinya cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. Jadi 5 candle ini kan merepresentasikan 5 hari. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Per candlenya 1 hari. Jadi dalam 5 hari tersebut ada segelintir orang yang membeli barang dagangan yang dijual. Membeli dari orang yang menjual barang. Namun hanya bertahan 5 hari. Kemudian si pembeli mulai kehabisan uang untuk membeli dari si penjual. Sehingga apa yang terjadi? Candlenya turun dalam seperti ini menandakan bahwa yang menjual semakin banyak, sementara yang membeli semakin sedikit. Jadi pertarungan antara buyer dan seller sekarang mulai dipegang kendalinya oleh seller kembali. Otomatis tekanan turunnya berlanjut. Itu faktor keempatnya ya. Alasan keempat, IHSG bisa saja turun ke 5.400. Kemudian kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu gap ya. Area gap yang terbentuk dari sejak tahun 2020 November. Nah, gap ini sepertinya akan segera ditutup. Barulah kemudian kita harap ya 5.400 ini menjadi gap yang setelah ditutup naik kembali. Namun kita tidak pernah tahu turunnya bisa berapa lama, ketika nyampe di menutup gapnya bisa berapa lama lagi, kemudian ketika sampai di gapnya pun, menutup gapnya pun bisa berapa lama bertahan di area itu, apakah naik atau turun lagi. Tidak bisa menebak seperti itu, tapi paling tidak kita tahu tempat pemberhentian selanjutnya di sana. Karena kenapa? Gini logiknya juga. Di sini ada low terakhir ya dari sejak ini ada low sini. Nah, kebetulan low ini
atau ya cukup respect ya, harganya cukup, levelnya cukup respect, pergerakannya ada rejection sedikit di area low yang ini. Kemudian juga ada pantulan atau rebound di area diagonal support. Nah, ini kebetulan masih respect terhadap downtrend channelnya. Namun bayangkan, bisa beberapa kemungkinan respect. Kalau benar-benar respect dengan downtrend channel, maka berikutnya bisa saja naik sini, turun, naik, turun, tetap di dalam downtrend channel. Tapi lama menutup 5.400 dan tidak tahu nih, menutup saja belum tentu langsung naik. Ya, menutup saja ketika ditutup saja 5.400 belum tentu langsung naik. Tapi paling nggak kita tahu 5.400 itu level yang sangat murah dan bisa jadi seluruh trader berpikir hal yang sama, bahwa 5.400 ini menjadi area yang murah karena harga level IHSG kembali ke tahun 2020, yaitu 5 tahun setengah, 5 tahun yang lalu, 5 tahun lebih yang lalu. Ini yang pertama kemungkinan terjadi. Yang kedua, bisa jadi kalau benar-benar tetap masih respect pada downtrend channel, maka kejadiannya akan berkutat di sini, naik, turun di sini. Nah, mau yang pertama atau yang kedua pun tetap 5.400 cepat atau lambat akan dijumpa. Karena setelah nanti 5.000 berapa nih? Low yang di tahun 2025 April ini kan di 5.800-an. Kalau itu tidak mampu menahan ini nih, tidak mampu menahan IHSG kita ya, ini kan ada rejection. Respect juga nih terhadap low yang di sini, low terakhir yang di sini. Sekaligus menjadi permulaan dari ini ya, impulsive wave ke atas. Kalau tidak mampu atau tidak respect lagi terhadap garis tersebut ya, dan closing di bawah garis tersebut, maka tidak ada lagi menahan IHSG. Berikutnya yang menahan adalah ya diagonal support ini. Diagonal support ini kan miring, makin hari kan makin turun. Otomatis yang tadi saya bilang, kalau masih respect mungkin akan di area-area itu aja. Cepat atau lambat akan tertutup juga 5.400. Paling satu hal yang kita bisa harapkan ya, harusnya 5.400 merupakan area sweet spot orang di Indonesia terutama berpikir hal yang sama, bahwa itu sudah level yang sangat murah. Otomatis saham-saham perbankan, penggerak IHSG dan lain-lain akan ikut turun, murah meriah, orang akan mulai sadar terhadap keadaan di market. Nah, biasanya umumnya kebanyakan orang akan justru keluar ketika market turun. Nah, kita yang mengerti penganut price action discount everything, kita yang berpikir masa depan, ingin investasi untuk masa depan, justru buy low, sell high. Ingat, jangan terbalik, jangan buy high, sell low. Itu namanya kebanyakan uang. Kurang lebih begitu. Nah, paling itu aja analisa IHSG pada video kali ini. Kedepannya kita akan membahas saham-saham perbankan, tapi kita tunggu dulu ya. Setelah hari ini koreksi dalam, besok apa yang terjadi? Apakah mampu closing lagi di atas di dalam kotak merah ini, area gap? Bahkan lebih bagus kalau closingnya di atas dari body candle atau high terakhir hari ini. Tapi sepertinya rentannya agak jauh ini, sekitar 4%-an kan? Ya, 4%-an. Naik pun 4%. Menurut saya, besok yang akan terjadi adalah technical rebound. Technical rebound-nya bisa sampai sejauh mana? Kurang lebih dari sini bisa menyentuh retest di area ini, kemudian turun lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemungkinan akan naik, akan hijau, tapi bukan hijau yang membentuk swing low. Tidak mungkin langsung swing low. Kalaupun ternyata swing low, berarti naiknya harus lebih dari 4%. 4% lebih atau 5% baru bisa dikatakan swing low. Menurut saya, potensi yang terjadi adalah technical rebound kecil, 1-2%, which is yang scalper di saham-saham akan untung besok. Yang berhasil beli di hari ini, nyopet-nyopet gitu, scalping, besok akan untung. Namun yang untuk swing trader, trend follower sih mungkin nggak ada, karena kan saham-saham lagi turun.
Paling istilahnya orang-orang yang beli nangkap jarum untuk invest dan memilih saham-saham yang prospek jangka panjangnya tinggi. Nah, technical rebound palingnya kurang lebih 1-2%, ya 2%, sampai ngetes di area gap di sini. Berdoa aja bisa masuk kembali, karena kalau masuk kembali pun memang technical rebound juga namanya, tidak yang langsung terbentuk swing low, tapi paling tidak market tidak ada yang namanya tidak ada perlawanan gitu. Paling enggak market melawan, atau paling tidak si buyers masih ada, buyers masih dalam upaya untuk membalikan keadaan agar si sellersnya tidak mendominasi lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita tunggu aja konfirmasi besok beberapa hari ini. Apabila sudah mulai ada kelihatan gambaran besarnya, saya akan membahas IHSG lagi dan juga kembali membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Tentunya banyaknya di saham-saham penggerak IHSG. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran akan beberapa saham yang kalian sudah beli atau pengen tahu beberapa saham prospeknya bagaimana, analisanya, probabilitasnya, dari segi technical analysis bagaimana, bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay tuned on my channel, karena dengan dukungan kalian seperti itu, sehingga channel saya ini bisa tetap membuat konten rutin terkait dengan review-review saham tentunya.